warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizka Ismarani. Kali ini Rizka akan menceritakan sebuah cerita dari suku Alas, tepatnya di daerah Aceh, yang berjudul Pangeran Amat Muda. Di negeri Alas, hiduplah seorang raja dan ratu yang sudah lama menikah. Tapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, sang ratu tak enak badan. Tubuhnya lemas. Raja sangat panik. Raja memanggil tabib istana. Tabib, 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 segeralah kamu periksa sang ratu. Setelah diperiksa, tabib membawa kabar gembira. Selamat baginda, ratu sedang mengandung, kata tabib sambil menyalami tangan raja. Raja dan ratu amat senang mendengar perkataan tabib itu. 9 bulan kemudian, ratu melahirkan bayi laki-laki yang sempurna, tampan, berkulit bersih dan berambut tebal. Pangeran Amat Muda namanya. Pangeran Amat Muda pada saat itu usianya belum genap 10 tahun ketika sang raja mulai sakit-sakitan dan akhirnya raja meninggal dunia. Seluruh rakyat berduka cita. Lalu muncul persoalan. Siapakah yang akan memimpin kerajaan Alas? Pangeran Amat Muda masih sangat kecil. Oleh karena itu, ratu memutuskan supaya tahta kerajaannya sementara dipimpin oleh adik raja. Sang ratu pun berkata, "Adikku, sementara ini tahta kerajaan ini akan menjadi milikmu. Tapi ingat, jika Pangeran Amat Muda sudah cukup usia, kamu bisa menggantikannya." Sang paman setuju. Namun, lama-kelamaan sang paman lupa diri. Dia ingin menjadi raja selamanya. Dia pun mencari cara bagaimana menyingkirkan Pangeran Amat Muda dan ratu dari istana. Pada suatu hari, sang paman mengumpulkan para prajurit dan mengeluarkan perintah. Ajaklah ratu dan pangeran berburu ke hutan, lalu tinggalkan mereka di sana. Pangeran Amat Muda adalah putra mahkota yang pintar dan mandiri. Meskipun tinggal di rumah sederhana di kedalaman hutan, ia tak pernah mengeluh. Ia sering membantu. Pada suatu hari, ketika Pangeran Amat Muda sedang memancing ikan, ia menangkap ikan itu dalam sekejap. Sesampainya di rumah, ratu menyambut hasil tangkapan dan membersihkan perut ikan. Saat membersihkan perut ikan, ratu merasa ada benda keras di dalamnya. Ratu mengira itu adalah telur ikan. Namun, setelah diamati, itu adalah sebutir emas. Sang ratu pun terkejut dan berteriak, "Anakku, cepatlah kemari. Lihat, ibu menemukan sebutir emas." Pangeran Amat Muda pun membantu ibunya membersihkan perut-perut ikan yang lain. Ternyata, setiap ikan memiliki sebutir emas. Pangeran Amat Muda kini telah dewasa. Kekayaan dan kedermawaannya terdengar sampai negeri Alas. Sang paman tak mengira jika Pangeran Amat Muda masih hidup. Di pikirannya, Pangeran Amat Muda dan ratu telah mati diterkam oleh harimau. Ia pun menyuruh para prajuritnya untuk menjemput Pangeran Amat Muda kembali ke istana. Di istana sang paman berkata, "Amat Muda, sekarang kau sudah dewasa.
Mungkin saatnya kau bisa menggantikanku sebagai raja. Tapi tidak semudah itu. Kau boleh menjadi raja asalkan kau bisa memetik sebutir kelapa gading. Tapi kelapa gading itu bukan kelapa gading sembarangan. Dia ada di tengah laut di pulau kecil. Pangeran Amat Muda pun berlayar. Saat mendayung perahunya, tiba-tiba muncullah ikan besar. "Hai, siapa kau? Berani-beraninya datang di wilayahku tanpa izin. Siapa namamu?" Dengan gemeteran, Pangeran Amat Muda menjawab, Namaku Amat Muda. Aku hendak ke pulau kecil untuk memetik sebutir kelapa gading." "Amat Muda, bukankah kau putra mahkota negeri Alas?" tanya sang naga. Benar, dari mana kalian tahu?" "Dahulu ayahmu adalah sahabat kami. Tak kusangka sekarang kau sudah menjadi pemuda yang gagah. Tenanglah, akan kuantarkan kau ke pulau kecil itu." Sebelum berpisah, sang naga memberikan sebuah cincin. Cincin ajaib. Cincin itu dapat mengabulkan semua perintah sang pangeran. Ternyata sesampainya di pulau kecil itu, pohon kelapa gading tersebut sangat tinggi. Pangeran Amat Muda nyaris putus asa. Ia pun teringat kepada cincin ajaib tersebut. Ia pun berbisik kepada cincin ajaib itu, "Bantulah aku memetik sebutir kelapa gading." Dengan mudah, Pangeran Amat Muda dapat memetik sebutir kelapa gading. Ia pun mendayung perahunya pulang. Sesampainya di istana, sang pangeran berkata, "Paman, ini kelapa gading yang paman minta. Sekarang saatnya paman tepati janji." Sang paman bingung. Bagaimana mungkin Pangeran Amat Muda dapat kembali ke istana dengan selamat? Lalu sadarlah ia kalau Pangeran Amat Muda memang putra mahkota yang diputus menjadi raja. Sang paman berkata, "Amat Muda, kau memang layak menjadi raja, tapi sekarang saatnya kau bisa menggantikanku sebagai raja. Sekarang kau pemuda menjadi raja yang sah di negeri Alas." Begitulah akhir cerita dari Pangeran Amat Muda. Dari cerita yang dapat Rizka sampaikan tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu kita jangan pernah putus asa dan pantang menyerah, terus berdoa dan terus berusaha. Sekian cerita yang dapat Rizka sampaikan. Lebih dan kurang Rizka minta maaf. Rizka akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.